bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Mari kita berdoa sebelum memulai podcast pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah yang Tuhan telah sediakan bagi kehidupan kami. Dan Tuhan, seperti bejana yang siap untuk dibentuk, Tuhan tolong Tuhan siapkan hati kami untuk mendengar pelajaran firman Tuhan pada hari ini Tuhan, yang akan membentuk hati kami, yang akan membentuk karakter kami menjadi serupa dengan Engkau. Berkati Usandi yang akan membawakan pengajaran, dan Tuhan juga berkati kami yang akan mendengarkan.
Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Andi, silakan. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Malam. Minta maaf hari ini ya saya rubah Bible kelasnya di Jumat malam karena besok ada ibadah in memoriam Tang Lause ya. Tang Lause ini jemaat pertama kita gitu saudara ya. Jadi besok ada ibadah in memoriam, jamnya jam pagi jam 10, jadi saya switch ke hari Jumat Bible kelas kita gitu ya. Ada beberapa teman yang beritahu saya, Pak, nggak bisa. Ya, saya juga minta maaf karena memang waktunya susah saya cari waktu lagi ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman ya. Saya berharap kita boleh belajar bersama. Saudara, saya akan share screen. Iya. Ini buku yang kita pakai untuk belajar. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang belum dapat ya kontak Martin ya, minta sama Martin ya. Jadi Bapak Ibu bisa pergunakan buku ini ya. Nah, hari ini saya berharap saudara juga boleh pegang ya buku pesertanya ya. Sambil saudara boleh mengisi isian-isian kosong ya. Kalau buku yang satu lagi adalah buku saat teduh. Jadi setelah saudara belajar malam ini, 1 minggu ke depan saya berharap Bapak Ibu bisa memakai buku waktu teduh ini untuk saat teduh saudara. Sehingga apa yang kita belajar pada hari ini semakin dikristalkan. Oke, saudara ya, kita akan masuk ke pelajaran kita. Sebelumnya saya akan mengingatkan kita. Saudara, 3 pelajaran kita yang pertama, ya saudara masih ingat gak? Diringkaskan dengan kalimat ini, the whole church taking the whole gospel to the whole world, gitu ya. Jadi seluruh umat membawa seluruh Injil ke seluruh dunia. Ini harus ada di benak saudara nih, bahwa berbuat di dalam Kristus artinya adalah saudara bahwa kita seluruh umat tanpa terkecuali. Jadi saudara diselamatkan di dalam Kristus, saudara dipelengkapi, saudara diutus untuk melayani. Jadi nggak ada terkecuali seluruh umat. Ya, jadi kita semua yang membawa apa? Seluruh Injil. Injil di sini saudara nggak hanya berita baik ya tentang Kristus, tetapi juga Injil sosial di mana saudara dipanggil untuk juga mewujudkan keadilan, kesejahteraan. Itu Injil. Buat saya Satgas Covid kita nih ya, Pak Dirman, Pak Teorimun, dan teman-teman yang lain itu memberitakan Injil, saudara. Melalui apa yang mereka lakukan, itu kabar baik yang mereka lakukan di dalam Satgas Covid itu. Ya, jadi Injil itu harus penuh, nggak hanya berita tentang Kristus, tetapi juga keadilan sosial, ya kesejahteraan itu kita upayakan. Kemana? Ke seluruh dunia. Jadi saudara, wawasan kita harus dibuka nih. Selama ini kita berpikirnya hanya keluarga kita, hanya gereja kita, ya. Boro-boro ke seluruh dunia, saudara. Ya, gereja kita aja belum kita layani dengan baik, keluarga aja belum kita layani dengan baik, apalagi ke seluruh dunia. Tetapi firman Tuhan ingatkan kita, tanggung jawab kita adalah ke seluruh dunia, the whole world, saudara ya. Itu dia, itu perintah Tuhan. Jadi saudara, ini kita mesti ingat. Nah, di tengah-tengah panggilan itu saudara, ya, kita ada di dalamnya. Ya, di tengah-tengah tugas itu. Apakah yang menjadi panggilan saya? Apakah yang menjadi bagian saya di dalam pekerjaan Tuhan di dunia ini? Sehingga melaluinya Tuhan paling dimuliakan. Saudara dipanggil untuk berperan dalam bidang-bidang kehidupan maupun di dalam gereja. Nah, di mana posisi saudara? Tuhan sudah tentukan. Saya selalu katakan ketika Tuhan menciptakan saudara dan saya, Tuhan tidak sedang main dadu. Lalu dikocok, dilempar keluar angka ini, ini Ainah. Ya, lahir ke dalam dunia. Ya, dengan kebetulan juga enggak. Tapi Tuhan punya desain ya untuk setiap kita. Karena itu saudara, setiap kita mesti mengenali nih profil pelayanan kita. Karena Tuhan menciptakan kita unik masing-masing. Jadi kita ada tempatnya di dalam dunia yang Tuhan ciptakan. Nah, pelajaran kita, saudara, ya, mempelajari di dalam profil pelayanan, mengenali panggilan Tuhan dalam hidup kita.
Ada 3 bagian yang kita belajar. Keterbebanan. Tuhan sudah taruh di dalam diri kita. Ya, masing-masing kita, saudara ya, itu punya perhatiannya kemana? Punya gairahnya kemana? Punya fokusnya kemana? Punya visinya kemana? Itu ada, masing-masing kita berbeda, saudara. Ini yang dikatakan keterbebanan kita. Jadi kecondongan kita kemana? Itu Tuhan sudah taruhkan, saudara. Lalu Tuhan juga sudah berikan kemampuan ke dalam diri kita, saudara. Kita ini punya bakat-bakat alami. Tuhan juga akan berikan karunia roh, saudara. Ya, untuk kita melakukan sesuatu, ya. Dan yang ketiga ada gaya kepribadian kita yang cocok dengan panggilan dan bidang yang Tuhan sudah tetapkan kepada kita. Nah, 3 hal inilah profil pelayanan kita yang kita mesti kenali. Ya. Saudara, hari ini ya, kita akan belajar tentang profil kemampuan. Bulan lalu kita belajar profil keterbebanan. Saya kemarin WA akan saudara ya, mengingatkan teman-teman 5 pertanyaan profil keterbebanan ini. Ya, teman-teman udah isi belum? Teman-teman sudah isi belum? Belum. Ada yang udah, ada yang belum ya Bu Juwita. PR. Tapi PR-nya dikerjakan. Saudara, 5 pertanyaan ini ya sangat baik sekali karena dia akan menuntun saudara mengenali keterbebanan saudara di mana, gitu ya. Jadi dia menuntun saudara gitu loh melalui 5 orang yang menjadi sumber inspirasi bagi saudara, ya. Saudara akan mengenali ada tema-tema di dalam saudara menjawab 5 pertanyaan. Ada hal-hal yang sama yang sepertinya benang merah dan itu mengacu kepada keterbebanan saudara di mana. Gitu ya, saudara ya. Jadi saya berharap teman-teman boleh mengisinya. Ada beberapa teman yang mengisi lalu dia WA balik ke saya apresiasi sekali. Gitu ya, saudara, saya baca ya, saudara ya. Saya baca dan saya akan responi gitu loh, saudara. Ya. Jadi saudara, saya berharap saudara boleh menjawab ke 5 pertanyaan ini. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke pelajaran kita hari ini, yaitu profil kemampuan. Sampai di sini, saudara, ada yang mau komentar nggak untuk yang 5 pertanyaan itu ataupun hal yang lain? Sebelum saya masuk ke yang ini. Ada yang mau komentar, ada yang mau bertanya atau apa? Silakan. Kalau nggak ada, saya akan masuk ke pelajaran kita yang berikutnya, saudara ya. Saudara, kita akan lihat profil kemampuan, gitu ya. Tuhan sudah membentuk kita, memberikan kita kemampuan. Saudara, ini sebuah cerita. Ada sekolah binatang, ya. Yang muridnya adalah burung raja wali. Ini apa nih, saudara? Gambar apa nih? Keledai. Udah kacang. Bukan kedelai ya, saudara, keledai ya. Ya. Oke. Ini gambar apa nih, saudara nih? Orangutan. Simpanse. Ah, ini bebek, soang. Pernah digigit soang nggak, saudara? Saya pernah digigit soang. Waduh, itu luar biasa, biru langsung. Saya juga pernah. Pernah ya. Kecil. Tiba-tiba disontok lagi jalan. Aduh, disosor sama dia. Ya. Saudara, sekolah binatang dengan 4 orang empat binatang sebagai muridnya. Nah, sekolah ini didirikan untuk mempelengkapi binatang, meningkatkan sumber daya binatangnya supaya dia bisa lebih produktif, mencari makanan, melindungi diri dan sebagainya. Di sekolah ini diajarkan berlari, saudara, berenang, memanjat dan terbang gitu, saudara ya. Nah, saudara, dimulailah pelajarannya. Pelajaran yang pertama adalah berlari. Saudara, semua disuruh berlari, diajarkan tekniknya. Kira-kira siapa yang paling cepat larinya, saudara? Monyet kali ya? Iya. Monyet. Siapa? Monyet ya. Burung berlari.
Berlari cuman keledai. Keledai, ya. Kalau berlari doang, maka keledailah juaranya, saudara. Ya, keledai bisa lebih cepat larinya dibandingin simpanse, dibandingin angsa, dibandingin burung. Burung malah didiskualifikasi, saudara, diomelin sama gurunya. Kamu harus lari kok, larinya sambil terbang gitu, saudara ya. Wah, si bebek juga berlari, ya. Tetapi karena dia tidak mampu berlari dengan cepat, saudara, kakinya juga luka-luka. Simpanse juga berusaha lari, tetapi yang paling cepat adalah si keledai, saudara. Nah, sekarang masuk ke pelajaran kedua. Pelajaran kedua berenang. Siapa yang jago nih, saudara? Bebek. Soang, saudara. Dia berenang dengan cepat walaupun kakinya luka-luka dan berdarah. Wah, si keledai, ya, si simpanse cilaka nih kalau gue disuruh berenang. Tapi mereka juga harus nyemplung, saudara ya. Untungnya sungainya nggak dalam sehingga keledai itu bisa kepalanya muncul, saudara. Dengan susah payah dia melewati sungai itu. Nah, yang kasihan adalah si kera, saudara. Dia nggak bisa berenang, dia timbul tenggelam. Akhirnya dia tenggelam dan ditolong oleh pelatihnya. Pelatihnya membawa, wah dia setengah mati. Nah, si burung, si elang diomelin lagi, saudara. Kamu harus berenang, tetapi dia kembali terbang di atas permukaan air. Wah, dia nilainya juga fail, saudara. Dia murid yang yang banyak dimarahi. Saudara masuk ke pelajaran ketiga, pelajaran memanjat. Siapa yang paling pandai, saudara? Simpanse. Simpanse, kera. Saudara, si kera ya, dia yang paling pandai di antara yang lain. Tetapi dia nggak maksimal memanjatnya. Kenapa? Karena dia habis tenggelam. Ya, waduh, dia juga susah payah dia memanjat, saudara. Nah, si keledai, si angsa mau memanjat semuanya terguling-guling jatuh. Kembali si elang, saudara, dia bisa naik ke atas, tapi dia terbang, saudara. Pelatihnya marah lagi gurunya, kamu ini melanggar aturan lagi. Ya, kamu fail lagi, gitu, saudara ya. Saudara, akhirnya pelajaran terakhir adalah pelajaran terbang. Mereka semua dibawa ke atas bukit. Siapa yang paling jago, saudara? Siapa yang nilainya paling bagus? Raja Wali. Elang, Raja Wali. Ya, Raja Wali dapat nilai yang paling bagus. Tetapi dia nggak bisa punya nilai yang tinggi, saudara. Kenapa? Karena dari awal dia udah dicap selalu gagal, dan selalu gagal, saudara. Walaupun dia bisa terbang, dia nggak bisa menghasilkan nilai yang tinggi. Yang kedua siapa kira-kira, saudara? Si angsa. Angsa. Angsa sedikit bisa terbang, saudara, tetapi juga nggak bisa jauh. Nah, yang cilaka adalah keledai dan kera. Dari atas bukit mereka terguling-guling jatuh karena nggak bisa terbang, saudara. Saudara, akhirnya sekolah itu ditutup, saudara. Nggak dilanjutkan lagi. Bukan meningkatkan sumber daya hewan, malah membuat celaka yang lain. Saudara, apa maksud daripada cerita sekolah binatang ini? Saudara, ilustrasi ini mau mengatakan bahwa Tuhan membentuk makhluk ciptaannya dengan satu bidang kemampuan khusus. Jadi setiap hewan itu mempunyai kemampuan khusus. Masing-masing memiliki peran unik berdasarkan rancangan Tuhan bagi mereka. Jadi setiap mereka, saudara, ya punya kemampuan khusus untuk peran yang khusus berdasarkan desain Tuhan. Nah, demikian pula dengan kita. Masing-masing kita memiliki peran yang unik berdasarkan rancangan Tuhan bagi kita. Ya, kalau saudara lihat dalam gambar-gambar ini, ada apa aja nih, saudara nih? Pemain basket. Polisi, ya. Dokter, penari balet, suster, gitu ya, teknisi, ya, profesional, saudara ya, balerina, gitu ya, beraneka ragam, ya, masing-masing punya kemampuan yang berbeda dan peran yang unik, saudara. Saudara, inilah yang kita pahami sebagai kemampuan, ya. Profil pelayanan ketika Tuhan menciptakan kita, ada kapasitas di dalam diri kita, kemampuan kita. Jadi kemampuan menunjukkan peran dan tindakan yang perlu saudara ambil dalam pelayanan. Ya, peran dan tindakan yang saudara lakukan dalam bidang-bidang kehidupan saudara. Kemampuan merupakan karunia, kecakapan dan kesempatan yang diberikan Tuhan yang menjadi kontribusi unik saudara dalam pelayanan.
Jadi itu kemampuan saudara, dia karunia, dia kecakapan, dia kesempatan yang diberikan Tuhan. Ya, kemampuan seseorang itu saudara meliputi apa yang Tuhan berikan. Ada 3 saudara yang kita akan belajar malam hari ini, yaitu karunia roh. Ya, setiap orang percaya Tuhan berikan karunia roh. Lalu yang kedua adalah bakat alami, natural talent, saudara. Setiap kita ketika lahir ke dalam dunia kita punya natural talent, bakat alami. Tetapi karunia roh hanya untuk orang percaya, saudara. Ya, hanya untuk anak Tuhan, bukan orang yang nggak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, yang ketiga adalah pengalaman dan pembelajaran. Ya, pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Saudara, ini yang kita pahami sebagai kemampuan. Rick Warren katakan gini, kecakapan yang Anda miliki merupakan petunjuk yang kuat mengenai apa yang Tuhan ingin Anda kerjakan melalui hidup Anda. Tuhan tidak menyia-nyiakan kemampuan, dia memadukan panggilan kita dengan kecakapan kita. Jadi saudara, kalau Tuhan menciptakan saudara dengan kemampuan tertentu, ya, Tuhan udah siapkan untuk saudara mengerjakan pekerjaan tertentu, saudara. Jadi Rick Warren katakan kecakapan yang Anda miliki merupakan petunjuk yang kuat mengenai apa yang Tuhan ingin Anda kerjakan. Kalau saudara diberikan talent untuk bernyanyi, saudara, Tuhan ingin saudara apa? Menggunakan talent itu untuk saudara bernyanyi. Dan itu petunjuk apa yang Tuhan ingin saudara kerjakan, yaitu apa kemampuan yang ada pada saudara. Makanya dengan mengenali kemampuan saudara, Anda akan tahu ya kemana Tuhan inginkan hidup Anda bergerak. Tom Peterson katakan gini, tunjukkan pada saya seseorang yang tidak mengetahui talentanya atau belum mengembangkan talenta itu untuk melayani orang lain. Maka saya akan dapat menunjukkan pada Anda seseorang yang hanya memiliki sedikit saja tujuan, makna, motivasi, dan nilai dalam hidupnya. Saya pikir benar sekali yang dikatakan Tom Peterson. Ya, jika seseorang tidak mengetahui talentanya, jika seseorang tidak tahu kemampuan dia apa, saudara, maka saudara itu pun akan mempengaruhi apa? Tujuan hidupnya, makna hidupnya. Tetapi kalau seseorang tahu dia punya kemampuan A dan Tuhan memberikan itu kepada dirinya, maka saudara dia tahu kemana arah tujuan dan makna hidupnya, motivasinya dan nilai hidupnya. Jadi kemampuan yang dia miliki, talenta yang dia miliki dan dia sadari itu sangat berkaitan dengan tujuan hidup dia. Nah, sekarang bagaimanakah kita mengetahui profil kemampuan kita, saudara? Ya, ada beberapa. Nah, ada 2 hal, saudara. Yang pertama, saudara, ya, penulis buku ini mengajarkan kepada kita cara terbaik untuk menemukan kemampuan kita adalah dengan mengamati perilaku dan perasaan kita. Ketika menjalaninya dalam rentang waktu tertentu atau membaca jejak-jejaknya untuk hal yang sudah terjadi. Maksudnya apa? Maksudnya gini, saudara. Ketika saudara mengerjakan sesuatu, perhatikan perasaan saudara. Perhatikan perilaku saudara di dalam saudara mengerjakan itu. Ketika saudara sebelum mengerjakan itu, apakah saudara penuh gairah menantikannya? Kapan nih ya saya mengerjakan itu? Kalau waktunya belum tiba, saudara nggak sabar, saudara memikirkannya, saudara udah punya rencana akan lakukan ini, lakukan itu, saudara begitu semangat, gitu saudara. Sebelum aktivitas itu dikerjakan. Nah, ketika saudara melakukan aktivitas itu, melakukan pekerjaan itu, wah, Anda merasa sangat efektif sekali. Dan orang lain juga terberkati dengan apa yang saudara kerjakan. Ya. Setelah melakukan aktivitas itu, saudara merasa puas. Ya. Saudara merasa ini gua banget nih. Saudara merasa ini diri saudara, gitu loh. Ya, dan orang lain juga meneguhkan, lu cocok yang ngerjain ini ya. Saudara, dari apa yang kita telah lakukan ketika kita mengamati perilaku kita, emosi, perasaan kita, maka saudara sudah mulai menemukan bahwa sepertinya ini kemampuan yang Tuhan berikan kepada saya. Nah, ini cara yang pertama, saudara. Nah, cara yang kedua adalah kita gunakan Johari window, saudara. Ya. Jendela Johari, saudara. Nah, dia bagi kolom seperti ini. Nah, bagian yang di bagian atas, saudara, aku. Bagian yang vertikal, saudara, yang
Yang horizontal aku. Vertikal orang lain, saudara ya. Nah, jendela yang pertama. Jendela yang pertama adalah jendela yang diberi nama terbuka. Terbuka artinya apa, saudara? Artinya saudara tahu kemampuan saudara. Dan orang lain juga tahu kemampuan saudara. Jadi dua-duanya tahu nih saudara. Ya, misalkan bahwa saudara seorang yang mempunyai bakat di dalam desain. Ya, sekarang kan sangat dibutuhkan tuh desain grafis ya. Membuat poster, ya, membuat iklan-iklan, ya, baik di media sosial. Wah, itu sangat booming sekali. Nah, saudara-saudara tahu punya kemampuan itu dan saudara bisa, dan orang lain juga tahu saudara bisa. Saudara punya kemampuan itu. Maka saudara akan semakin maksimal sekali. Orang lain juga meminta bantuan saudara, saudara juga mengerjakan dengan baik, saudara. Nah, ini area terbuka dalam hidup kita, dalam diri kita yang kita tahu dan orang lain tahu. Nah, area yang kedua adalah saudara tersembunyi nih. Aku tahu, ya, aku tahu kemampuanku. Tapi orang lain belum tahu, saudara. Saudara, ada orang-orang yang diberi kemampuan, saudara, itu berkata-kata. Nanti kita akan lihat ada salah satu bakat alami, gitu ya. Saudara, orang yang punya bakat di dalam kata-kata ini dia sangat pandai di dalam dia menyampaikan, mengemukakan ide. Saudara, dia mampu mengajar dengan baik. Dia mampu menjelaskan dengan baik. Nah, ini orang yang mempunyai kemampuan di dalam berkata-kata. Nah, saudara, mungkin saudara, aku tahu aku punya bakat itu, aku punya kemampuan itu. Tetapi dia tersembunyi. Hanya saudara yang tahu, orang lain tidak tahu, saudara. Orang lain tidak tahu kalau saudara punya bakat itu. Nah, makanya saudara, Anda harus memberitahukan. Memberitahukan, Anda harus pertunjukkan kepada orang lain bahwa saya punya kemampuan ini. Supaya apa? Orang lain tahu. Dan kalau saudara tahu, orang lain tahu, maka itu akan berkembang dengan maksimal. Area yang ketiga adalah buta. Orang lain tahu saudara punya kemampuan itu. Tapi saudara tidak tahu, saudara. Saudara bisa bernyanyi, gitu loh. Tapi saudara nggak tahu, saudara. Kenapa? Karena belum pernah mencoba. Tapi begitu sekali menyanyi, mungkin saudara nggak pede, saudara merasa, gue nggak punya bakat, biasa-biasa aja. Tapi orang lain yang mendengar saudara menyanyi, oh dia sangat tahu sekali. Kamu ini punya kemampuan bernyanyi. Kamu ini punya bakat bernyanyi, saudara. Nah, saudara, ketika kita di posisi buta, kita tidak tahu, maka kita butuh orang lain membukakan kepada kita. Orang lain memberi masukan kepada kita. Orang lain meneguhkan kita, saudara. Ya, sehingga kita tahu bahwa kita punya kemampuan itu dan kita punya bisa mengembangkannya, ya. Saudara, yang keempat ini adalah posisi gelap. Wah, gelap, saudara. Saudara tidak tahu punya kemampuan itu, orang lain tidak tahu. Yang tahu siapa, saudara? Tuhan. Tuhan. Yang tahu Tuhan, saudara. Yang tahu Tuhan. Dalam kondisi seperti inilah kita mesti peka untuk mencari. Yang mana mungkin kita nggak tahu bahwa ada kemampuan itu. Dan orang lain juga nggak tahu. Dan Tuhan akan bukakan itu. Saya berkata kepada Yohanes, ya, saya katakan bahwa ketika kita menjadi seseorang yang melayani atau seorang hamba Tuhan, ya, jangan bicara soal panggilan saya mengerjakan apa, passion saya di mana, gitu loh. Saya bilang itu baik. Tetapi kita sebagai hamba Tuhan, ya, saya berkata bahwa yang lebih penting lagi adalah bukan passion saya di mana, itu betul baik. Tetapi gereja butuh apa? Gereja sedang butuh apa? Disitulah saya harus mengisi. Ya, saudara, saya jadi teringat di wilayah gelap ini. Saya mungkin pernah cerita kali ya. Saudara, dosen saya seorang pendeta ya. Saudara, waktu itu dia gerejanya membutuhkan pelatih paduan suara. Nggak dapat, saudara. Nggak dapat pelatih paduan suara. Akhirnya dia nekat. Dia nyanyinya yang pas-pasan, saudara. Ya, bisa dia bernyanyi. Udah, dia isi posisi itu. Kenapa? Gereja butuh.
Dia mulai belajar dari nol, saudara. Dan sekarang, saudara, dia berkata di depan kami, saya baru tahu bahwa saya sebenarnya punya kemampuan itu. Tuhan ternyata memberikan kemampuan itu di dalam diri saya yang saya nggak tahu. Dan saya tahu ketika gereja butuh. Dia masuk, dia belajar, dan dia menjadi orang yang bisa mengajar paduan suara dengan baik sekali. Saudara, ini dia. Ini membantu kita, saudara, untuk mengenali posisi kita di mana. Jadi kalau di wilayah tersembunyi, saudara beritahu orang lain. Ya, kalau di wilayah buta, saudara, ya, yang saudara tidak tahu, Anda minta masukan kepada orang lain. Ya, kalau di wilayah yang gelap, saudara, ya, Anda terbuka, ya, untuk pimpinan Tuhan. Tuhan akan memimpin saudara kemana. Ya. Saudara dapat memberi pengaruh yang positif dan berjangka panjang dengan menolong rekan saudara menemukan, mengembangkan, dan mempergunakan pola pikiran, perasaan, dan perilaku mereka. Dan menunjukkan betapa berguna dan berharganya kemampuan tersebut, saudara. Jadi saudara, kita dipanggil untuk sama-sama saling mensupport, saling memberitahukan, saling meneguhkan karunia-karunia kita apa, saudara. Ya, maka itu saudara kenali talenta Anda, kenali karunia roh Anda. Ya, kenali itu semua. Lalu saudara teguhkan, ya, rekan saudara dengan memberikan umpan balik yang akurat, gitu ya. Jadi teguhkan, ya, rekan saudara dengan memberikan umpan balik yang akurat. Beritahukan dia, saudara, teguhkan dia, ya. Berikan masukan kepada dia. Lalu dorong rekan saudara mendaya gunakannya untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Saudara, gereja Tuhan itu pelayanan bukan dilakukan oleh pendeta atau hamba Tuhan atau pengerja full time, ya, saudara. Itu salah sekali. Jangan berpikir bahwa di dalam gereja itu pelayan Tuhan itu, saudara, adalah pendeta, hamba Tuhan, pengerja full time gereja, itulah yang harus melayani. No, salah. Kita udah belajar di sebelum-sebelumnya. Posisi kami sebagai apa? Trainer. Tugas panggilan kami bukan sebagai eksekutor. Walaupun kami dibutuhkan untuk eksekutor. Tetapi tugas kami adalah membantu mengenali saudara apa karunia dan talenta saudara, meneguhkan saudara akan karunia dan talenta saudara, dan mendorong saudara. Tugas kami apa? Mempelengkapi, membina, mengajar saudara. Untuk kemudian apa? Membangun tubuh Kristus ini. Jadi bukan para pengerja full time gereja yang mengerjakan pelayanan gereja. Itu salah sekali. Yang jadi mata, yang jadi telinga, yang jadi mulut, yang menjadi kaki, dan jadi tangan dalam tubuh Kristus adalah saudara dan saya dan teman-teman hamba Tuhan yang lain. Jadi saudara harus buang mindset itu, ya. Boleh baca satu orang, saudara, apa yang Paulus katakan tentang karunia roh? Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. 1 Korintus 12 ayat 1. Oke, terima kasih. Paulus katakan gini, aku mau supaya kamu mengetahuinya. Jadi Paulus mau mengatakan adalah, Allah tuh sudah memberikan karunia roh, kamu harus tahu karunia apa yang diberikan Tuhan kepada kamu. NIV terjemahkan, I do not want you to be ignorant. Jangan kamu nggak peduli, jangan kamu nggak mau tahu terhadap apa? Terhadap pemberian Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, Tuhan ingin, ya, saudara peduli dan tahu apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Boleh satu orang baca? Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Ya, terima kasih Aina. Saudara lihat, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh. Jadi saya katakan saudara, ketika saudara diselamatkan oleh Tuhan, saudara harus melayani.
ketika saudara diselamatkan oleh Tuhan, saudara untuk melayani itu Tuhan mempelengkapi saudara dengan apa? Karunia roh. Makanya saudara saya katakan nggak ada ya seseorang yang tidak memiliki talenta karunia roh dari Tuhan. Kenapa? Tuhan pasti. Minimal ada satu saudara. Bahkan saya percaya lebih karunia roh dalam diri saudara ketika saudara percaya Tuhan. Ya. Maka Petrus katakan ya, kita harus menjadi penata layan yang baik dari kasih karunia Allah itu. Kita harus melayani sesama kita melalui karunia yang diberikan. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara. Jika orang karunianya melayani, baiklah dia melayani, saudara ya. Oke. Saudara, saya Peter Wagner katakan gini. Karunia-karunia roh adalah pelengkapan istimewa yang diberikan oleh Tuhan. Betul sekali. Jadi karunia roh itu adalah saudara pelengkapan yang Tuhan berikan. Kepada siapa saudara? Kepada tiap anggota tubuh Kristus. Jadi pelengkapan ini yang Tuhan ingin kita gunakan untuk melayani membangun tubuh Kristus. Kita udah belajar setiap kita saudara diselamatkan untuk melayani, dipelengkapi untuk melayani, dan akhirnya diutus untuk melayani. Jadi saudara, ya, karunia roh diberikan kepada anggota tubuh Kristus untuk dipakai dalam konteks tubuh Kristus tersebut. Jadi Tuhan memberikan kita hadiah. Tapi saudara, kalau hadiah itu tidak dibuka, saudara tidak dapat gunakan, betul enggak? Saudara, kalau diberi hadiah Samsung seri yang terbaru, saudara, mau nggak saudara? Saya yakin semua mau, ya. Tapi hadiah itu, Samsung itu tetap terbungkus dalam kado, saudara. Saudara nggak buka-buka. Percuma, saudara, percuma. Nggak akan bisa dipakai. Saudara harus buka itu. Saudara harus buka itu lalu pakai handphone itu. Nah, ini yang saya mau mengatakan. Saudara, sudahkah saudara mengambil waktu untuk mengenali karunia roh bagi saudara? Saudara udah kenali belum? Apa yang saudara punya yang diberikan oleh Tuhan itu? Atau itu masih terbungkus, saudara? Saya Peter Wagner membantu kita mengenali karunia-karunia roh. Langkah-langkahnya apa? Yang pertama tentu berdoa. Saudara berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Apa karunia roh yang Roh Kudus berikan kepada saudara? Nggak ada yang nggak punya, saudara. Nggak ada yang nggak punya. Setiap kita diberikan penerangan diberikan oleh Allah Roh Kudus. Lalu yang kedua, saudara selidiki kemungkinan karunia itu. Jadi saudara explore kemungkinan itu, saudara. Dari karunia-karunia roh yang dicatat di dalam Alkitab. Coba teliti satu persatu. Saya punya nggak itu? Saudara selidiki, saudara cari tahu dalam diri saudara. Ada begitu banyak. Saudara, nanti saya akan mengajak saudara mengeksplor itu, ya, melihat, ya. Ya, jadi saudara selidiki kemungkinan karunia roh itu. Lalu yang ketiga adalah terapkan sesering mungkin. Kalau Tuhan Allah memberikan karunia roh ini, ketika saudara percaya Yesus, lakukan itu sesering mungkin, saudara. Ya, lakukan itu. Ya, ketika saudara melakukan itu terus-menerus, saudara, dan melakukan dengan tepat, ya, oh Tuhan disenangkan, saudara. Dan Tuhan akan apa? Tambahkan lagi, saudara. Tambahkan lagi. Saudara akan memiliki banyak karunia. Kenapa? Karena apa yang dipercayakan kepada saudara, saudara pertanggungjawabkan itu. Saudara lakukan itu, gitu loh. Tetapi sebaliknya, saudara, ketika saudara tidak mengeksekusi, ketika tidak menggunakannya, saya percaya akan diambil kembali, saudara. Tuhan akan cabut itu. Kenapa nggak ada gunanya saya berikan kepada kamu ketika engkau tidak menggunakannya? Maka saudara terapkan itu sesering mungkin. Saudara, ketika Anda melakukan itu untuk mengenali karunia roh, saudara,
ketika saudara sudah tahu kemungkinan ini ada karunia roh saudara, lalu saudara sudah terapkan dan lakukan, yang keempat uji. Apakah ketika saudara mengerjakan itu mendapat konfirmasi dari orang lain bahwa engkau benar? Saya dapat berkat loh dengan karunia Anda yang Anda lakukan. Dan Anda juga merasa puas mengerjakan itu. Dan Anda juga merasa efektif ketika saudara mengerjakan karunia itu. Saudara tetap terbuka, kelima terbuka pada pimpinan Tuhan selanjutnya. Saudara sudah berdoa, saudara sudah melihat kemungkinan-kemungkinan itu, dan itu menjadi karunia saudara, saudara lakukan itu, lalu saudara uji itu, dan terakhir saudara tetap terbuka kalau Tuhan menunjukkan yang lain terhadap pimpinannya, menunjukkan karunia-karunia roh kepada saudara. Jadi saudara, ini langkah-langkah kita mengenali karunia roh dalam hidup kita. David Alan Hubert, dia mengatakan dalam Unwrapping Your Spiritual Gift, dia katakan gini, berapa banyak karunia yang ada, tidak ada seorang pun yang tahu. Hal terbaik yang dapat kita kerjakan adalah mendaftarkan sebagian daripadanya dan mengarahkan pada beberapa yang lain. Yang kita ketahui adalah bahwa roh Tuhan memiliki keleluasan untuk bekerja sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Saudara, kemungkinan besar sekali adalah bahwa apa yang dicatat di dalam Alkitab tentang karunia-karunia roh itu masih ada lagi yang lain, saudara. Ya, yang memang bukan maksudnya ditulis untuk mendaftarkan seluruh karunia roh. Tuhan mampu untuk mengembangkannya yang lain. Tapi masalahnya adalah ketika engkau mengetahuinya. Apakah engkau mengerjakan dan melakukannya atau tidak? Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, begitu banyak karunia roh, ya. Yang ada aja saudara kita udah mengatakan luar biasa, gitu ya. Saudara, ini yang saya maksud. Ketika saudara menyelidiki, ya. Saya Peter Wagner, saudara, dalam Finding Your Spiritual Gift, saudara, dia merinci saudara ada 28 karunia roh, ya, yang dia data di dalam Alkitab, saudara. Nah, saudara, ini yang saya akan minta saudara, ya, dari 28 karunia roh ini, ya, coba saudara isi buat diri saudara. Nanti saudara di buku peserta, kalau bukunya sama dengan saya, punya saya cetakan yang lama, yang saudara punya itu cetakan yang baru. Kalau buku saya halaman 37 sampai 40. Coba kalau saudara yang pegang buku di rumah boleh buka. Coba lihat kuesioner ini, saudara. Saya akan jelaskan kepada saudara. Ada 28 ya, karunia roh. Ya. Nanti saudara coba isi. Saudara doa dulu ya, seperti yang saya katakan tadi. Doa, mohon Tuhan tunjukkan. Karunia roh apa yang Tuhan berikan kepada saudara? Gitu ya, karunia apa? Nah, yang pertama, kenabian. Dia jelaskan saudara dengan beberapa kalimat ya, karunia roh kenabian. Menerima dan menyampaikan pesan langsung dari Allah kepada umatnya melalui perkataan yang diurapi. Nah, ini seseorang yang mendapatkan pesan dari Tuhan ya, yang dia sampaikan kepada umat dan itu punya karisma gitu ya. Dan apa yang dia sampaikan itu betul-betul menjadi kekuatan rohani buat jemaat, saudara. Saudara, ini dikategorikan karunia roh kenabian, saudara. Nah, ada 28, saudara. Saya Peter Wagner mendeskripsikannya berdasarkan yang dicatat dalam Alkitab. Nah, coba saudara isikan. Kalau itu ada dalam diri saudara, kasih angka 1. Kalau nggak ada 0. Ya. Jadi di sini ada 4 kolom, saudara. Ya. Kalau saudara lihat, ini D. D ini diri sendiri. Jadi saudara isi. Ya. Dari ke-28 itu, coba cari yang merupakan karunia saudara. Ya. Kalau itu ada, saudara kasih angka 1. Nah, kolom kedua, saudara, pembimbing. Siapa yang menurut saudara, ya cari hamba Tuhan saudara. Kalau di sekolah minggu ada Lausa Yunita. Di komisi wanita ada Lausa Sifra. Ya. Di umum ada Muselidia. Ya. Ada saya. Ya.
saudara boleh minta saya, boleh minta hamba Tuhan yang ada untuk mengisikan buat saudara. Kalau menurut hamba Tuhan, saudara ini ada gak di posisi ini? Ada gak di posisi gembala? Ada gak di posisi mengajar, saudara? Kalau ada nanti kami akan isi angka 1. Kalau nggak ada 0. Gitu, saudara ya. Nah, kolom ketiga dan keempat ini adalah rekan pelayanan. Rekan pertumbuhan saudara. Kira-kira orang yang kenal saudara, minta dia mengisi untuk saudara 2 orang. Nah, saudara, dengan demikian, saudara, Anda bisa menyelidiki, ya, karunia roh apa kira-kira yang Tuhan berikan kepada saudara. Nah, di kolom yang kelima yang terakhir ini adalah jumlah daripada pembimbing, lalu juga rekan pelayanan yang 2 orang dijumlahkan. Ini angkanya bisa 3, bisa 2, bisa 1, bisa 0. Saudara, saya ambil contoh. Angka pertama, nomor 1 ini, saudara, kenabian. Diri sendiri 0. Saya isi nggak ada nih 0. Saya merasa saya nggak ada, maka saya 0. Lalu pembina saya, rekan pelayanan saya juga 0, 0, 0. Semuanya mengisi 0, saudara. Artinya apa? Karunia roh saya nggak ada di sini. Kenapa? Itu diteguhkan oleh pembina saya, itu diteguhkan oleh rekan pelayanan saya. Saya nggak punya karunia kenabian. Benar nggak, saudara? Benar nggak? Benar nggak ada? Benar, Pak. Bisa benar, bisa benar, bisa enggak. Ini yang Johari Windows, saudara, di kolom yang keempat itu. Gelap. Ya, orang lain tidak tahu, diri kita tidak tahu. Bisa Tuhan masuk, yang tahu, ya. Hanya Tuhan yang tahu. Jadi 0, 0, 0, 0 ini memang mungkin kita nggak punya. Ya, kenapa ada konfirmasi dari orang lain? Tetapi saya mau mengatakan ini nggak menutup. Yang tadi saya katakan, kalau di Johari Windows, saudara ya, nah, saudara lihat, di posisi yang gelap, sudah muncul belum? Di kelompok yang gelap ini, ya, memang mungkin, saudara, kita ya tidak punya karunia itu karena kita juga nggak merasa kita punya. Orang lain, pembina kita juga mengatakan kita nggak punya di situ. Tapi saudara, saya mau mengatakan tidak menutup. Walaupun nggak ada, tidak menutup. Kalau Tuhan ternyata memberikan. Dan kita harus terbuka dalam perjalanan waktunya. Saya katakan kan, mengenali profil pelayanan kita itu seperti seorang menempuh sebuah perjalanan. Ya, semakin lama semakin jelas, gitu ya. Nah, saudara, demikian berikutnya, ya. Kalau yang kedua ini, saudara, ya, diri sendiri dia yakin ada, ya. Lalu diteguhkan juga oleh pembinanya. Lalu temannya yang satu katakan kosong, yang satu katakan ada. Jadi 1:2 nih, saudara. Dirinya merasa punya karunia gembala, 2 orang lain juga meneguhkan dia, engkau punya karunia itu, saudara. Jadi sama-sama tahu. Ini kalau Johari Windows, saudara, kalau isiannya pola ini berada di pola yang mana nih? Yang pertama ya, terbuka. Terbuka. Kita tahu, orang lain tahu, saudara. Nah, yang ketiga, saudara, pola mengajar, gitu ya, karunia mengajar. Saudara merasa nggak punya, maka saudara kasih 0. Tetapi pembina saudara melihat, enggak, kamu punya. Gitu loh. Maka dia kasih angka 1. Demikian pula orang lain, saudara. Nah, saudara, ini yang saya katakan tadi di Johari Windows adalah yang posisi buta, saudara. Yaitu apa? Anda nggak tahu Anda punya, tapi orang lain yang lihat, gitu loh. Nah, ini diteguhkan, saudara. Saudara diberi masukan, kamu punya karunia mengajar. Yang tadinya kamu nggak tahu kalau kamu punya karunia mengajar. Nah, yang keempat, saudara, karunia hikmat. Oh, Anda yakin Anda punya karunia itu. Tapi ternyata pembina dan orang lain katakan, kamu nggak punya itu. Ada 2 kemungkinan. Memang kamu salah, atau orang lain salah, saudara.
Nah, engkau perlu mengeksersis itu. Engkau perlu mengerjakan itu. Sehingga apa? Oh, betul orang lain meneguhkan kamu punya. Sehingga pelayananmu itu akan menjadi makin besar. Memang saudara yang sangat baik sekali adalah di nomor 2. Anda tahu, orang lain tahu. Ya, itu wilayah yang sangat terbuka, gitu ya. Di wilayah yang kedua yang tersembunyi, ya kamu tahu, orang lain nggak tahu, ya. Wilayah yang ketiga, saudara ya, kamu tidak tahu, orang lain tahu. Nah, saudara, isi-isian kuesioner ini akan membantu saudara, menolong saudara mengenali akan karunia saudara apa. Jadi saudara isi ya, tanggung jawab saudara mengisinya, mengenalinya di kolom 1 aja yang D. Ya, nanti kolom kedua saudara minta hamba Tuhan isi. Minta saya isi no problem, minta Muslidia atau Lause Yunita atau Lause Sifra. Ya, yang kolom ketiga, keempat minta orang lain isi. Habis itu lihat evaluasi diri saudara. Ya, saudara semua punya bukunya. Ibu Lili sudah dapat bukunya belum? Pak Andi, buku yang baru bentuknya nggak seperti itu, Pak Andi. Ya, bentuknya beda nih. Dia hanya ada nama daftar karunianya aja, tapi tidak ada kolom DPRR itu, Pak Andi. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Oke, nanti saya coba cek ya. Ya. Kalau misalkan nanti nggak ada, saya akan ketikkan saudara isi. Ya, nanti coba saya bandingkan. Ya, saya coba bandingkan, lihat. Ya, saya pikir yang dia buat ini nih cukup baik dan cukup menarik, membantu kita, gitu loh ya. Iya, bagusannya Pak Andi itu. Ya, nanti coba saya lihat. Kalau misalkan nggak ada, nanti saya ketikkan. Ini saya ketikkan pakai Excel, ya. Nanti saya posting ke teman-teman semua. Ya, nanti saya akan berikan. Ya, ini sangat membantu. Ketika saya menyiapkan ini aja, aduh, saya tertarik sekali, gitu loh ya. Untuk apa? Untuk diri saya mengisi, teman-teman juga mengisi, gitu ya. Oke, saudara, terima kasih masukannya Bu Juwita. Oke, sekarang kita lanjut. Boleh satu orang membacakan untuk ayat ini? Satu orang, Keluaran 31 ayat 1 sampai 6. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisama dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Keluaran 31 ayat 1 sampai 6. Saudara, selain karunia roh, ini yang saya katakan tadi, setiap kita ketika dilahirkan ke dalam dunia, Tuhan sudah memberikan bakat alami. Ini common grace, anugerah umum. Jadi setiap saudara punya keunikan, punya bakat. Nah, saudara, ini diperlihatkan ketika Tuhan membangun bait tabernakel, ya, tabut Allah itu, saudara. Tuhan itu sangat detail. Ya, kalau saudara membaca itu di dalam Imamat, ya, Tuhan itu sangat detail, sangat luar biasa, dan dia punya standar yang perfect, yang sempurna. Nah, saudara, untuk membangun itu, maka Tuhan ya melalui Musa ya memanggil orang-orang yang punya bakat, saudara, bakat tukang gitu loh ya. Pandai emas, pandai kayu, saudara, dipakai Tuhan. Nah, saudara, bakat-bakat itu mereka punyai, mereka bawa ketika mereka lahir sebagai manusia di dunia ini. Dan mereka pertajam bakat itu, saudara, di dalam kehidupan mereka. Nah, ini yang saya mau mengatakan, saudara, setiap kita juga punya bakat itu, saudara. Rick Warren katakan gini, seseorang memiliki berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus bakat terpendam yang belum dikenali dan belum digunakan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa rata-rata seseorang memiliki antara 500 hingga 700 bakat dan keterampilan yang berbeda. Bagian dari tanggung jawab gereja adalah mengidentifikasi dan mendayagunakan bakat-bakat tersebut untuk melayani Tuhan. Bayangin, saudara, banyak sekali kalau menurut Rick Warren gitu ya. Banyak sekali sebenarnya
kemampuan, bakat yang kita punya, saudara. Ya, dan itu semua bisa dipakai untuk melayani Tuhan, saudara. Nah, tugas gereja, tugas hamba Tuhan adalah apa? Membantu saudara mengidentifikasi dan mendayagunakan bakat-bakat tersebut untuk melayani Tuhan. Kita dibantu oleh Howard Gardner, saudara, dalam multiple intelligences, ya. Saudara, dia mengkelompokkan menjadi 8, ya. Jadi bakat itu dia kelompokkan menjadi 8. Nanti saudara juga lihat nih. Saudara punya gak bakat di situ? Ya, ada musical, saudara, ya. Ada bodily kinesthetic, saudara, ya. Kecerdasan gerak tubuh kita, ya. Seorang olahraga, saudara, ya. Seorang yang punya senangnya keterampilan gitu, saudara. Kalau dia tangannya mengerjakan keterampilan, waduh bagus sekali. Ada juga bakat interpersonal, saudara, ya. Jadi ada bakat interpersonal dalam hal berelasi, saudara. Ada yang saya katakan tadi ini verbal linguistik, orang yang punya bakat untuk berkata-kata, saudara, ya. Ada yang logic smart, matematikanya, ada natur alam, ya, naturalistik. Saya selalu bilang Pak Kusman tuh tangannya dingin kalau pegang pohon. Kalau saudara ke rumahnya, pohon pisangnya berbuah, pohon lengkengnya berbuah, pokoknya semua pohonnya berbuah, saudara. Saya kalau nanam pohon mati melulu, gitu loh ya. Pora-pora berbuah, gitu loh ya. Ada orang-orang yang pandai sekali, gitu loh. Kalau Pak Sudirman miara ikan, pokoknya yang dia piara ikan tuh sehat, ya, sejahtera ikannya, saudara. Ya berbahagia dia kalau dipelihara oleh Pak Sudirman, saudara, ya. Punya bakat alam untuk itu, saudara. Ada yang musik, ada yang gambar, saudara. Nah, Howard Gardner ini, saudara, dia mengelompokkan menjadi 8 itu, ya. Jadi saudara juga coba isi, ya, kecerdasan linguistik, kecerdasan matematika, ya, kecerdasan visual atau gambar, ya, kecerdasan kinestetik jasmani, saudara, tubuh, ya. Saudara isi dalam kolom-kolom yang ada ini, sama seperti karunia roh. Nah, ini juga membantu saudara untuk mengenali, ya, mengenali akan bakat-bakat alami saudara. Oke, saudara, kita masuk ke yang 3 nih. Jadi yang pertama tadi karunia roh, lalu yang kedua adalah bakat alami, ya. Nah, yang ketiga adalah pengalaman hidup. Ya, boleh satu orang baca Roma 8 ayat 28 sampai 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Roma 8 ayat 28 sampai 29. Iya. Saudara ingat, ya, kita selalu pegang nih bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin, saudara. Saudara ingat, tujuan daripada Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, ya, adalah untuk saudara menjadi serupa dengan Dia. Menjadi serupa dengan Dia artinya adalah saudara melayani, menjadi berkat, saudara. Jadi saudara, pengalaman hidup yang saudara jalani itu juga merupakan kemampuan yang Tuhan berikan. Rick Warren dia mengatakan ada 6 macam pengalaman dan pembelajaran yang menjadi kemampuan saudara. Ya, yang pertama ada pengalaman keluarga. Di mana saudara dibesarkan dari kecil, ya, remaja, pemuda, lalu saudara dewasa, saudara meninggalkan keluarga. Pengalaman di dalam keluarga itu merupakan juga kemampuan yang Tuhan berikan. Karena Tuhan nggak sembarangan menempatkan saudara, ya, di dalam satu keluarga itu. Enggak, saudara. Ada maksud Tuhan menempatkan saudara di dalam keluarga itu. Termasuk juga pengalaman-pengalaman yang buruk, saudara. Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi ketika saudara percaya kepada Tuhan, saudara melihat itu semua adalah sebuah proses pembentukan yang Tuhan sedang lakukan kepada saudara. Jadi yang pertama pengalaman keluarga. Yang kedua adalah studi saudara. Mil,
kokonya Ibu Emil, saudara ya. Sama-sama dulu pelayanan sama saya di Kota Modern, di GKI Kota Modern. Dia waktu itu jadi penatua, saya hamba Tuhan di sana. Saya masih ingat sampai sekarang dia berkata gini, saya sekarang tahu kokonya Emil itu namanya Cencan, ya, atau Chandra Untung. Dia katakan gini, Cing, dia biasa panggil saya Cing. Cing, gue tahu loh sekarang kenapa gue kuliahnya teknik sipil. Kenapa gue pilih itu, lalu gue lulus sebagai insinyur, lalu kenapa gue juga kerjanya jadi kontraktor. Gue sadar, gue ngeh gitu ya. Ternyata Tuhan pakai itu semua, pengalaman pendidikan saya, pengalaman pekerjaan saya untuk membangun gereja. Jadi waktu itu kami masih kecil, GKI Kota Modern nggak sebesar sekarang, sumber daya juga nggak terlalu banyak. Kami membangun gereja GKI Kota Modern, dan Pak Chandra Untung adalah pimpinan proyeknya. Dan dia berkata kepada saya, dalam perenungan dia, dalam pergumulan iman dia berkata, saya baru tahu kenapa saya pilih teknik sipil. Karena Tuhan mau saya membangun rumahnya. Saudara, mungkin itu studi pengalaman saudara yang saudara alami, itu juga yang Tuhan ingin saudara lakukan. Ya. Pengalaman pekerjaan. Saya bersyukur sekali ada Pak Kusman dan tim gitu ya. Pak Kusman yang pekerjaannya dalam IT itu saudara ya. Itu pun menjadi sebuah bidang pelayanan pada saat pandemik ini. Pengalaman spiritual, pengalaman rohani saudara, itu juga menjadi kemampuan yang dipakai untuk melayani. Pengalaman pelayanan saudara, ya. Dan yang paling penting nih saudara, yang sering kali kita melihatnya secara negatif. Ya. Hal-hal yang mungkin itu malapetaka, mungkin itu bencana dalam hidup kita. Yang menyakitkan kita, yang membuat kita mungkin mau marah sama Tuhan. Tapi itu justru sebagai sarana kemampuan yang Tuhan pakai untuk kita melayani dia. Pengalaman menyakitkan, saudara. Setiap kita pasti punya pengalaman menyakitkan. Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan punya rencana. Ya, Rick Warren katakan, ini pengalaman dan pembelajaran yang menjadikan saudara mampu untuk apa? Melayani Tuhan dengan lebih efektif. Saudara, Rick Warren katakan gini, Tuhan banyak memakai pengalaman hidup saudara yang menyakitkan untuk mempersiapkan saudara melayani. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan penderitaan. Perhatikan dia katakan, Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan penderitaan. Sesungguhnya pelayanan terbesar saudara kemungkinan besar berawal dari penderitaan terbesar saudara. Dia berani katakan ini, saudara. Pelayanan terbesar saudara kemungkinan besar berawal dari penderitaan terbesar saudara. Benar sekali, saudara. Banyak kali seperti itu. Kemarin Musri dia putarkan di dalam kebaktian, dalam khotbahnya ya, dokter yang perahu apung itu, saudara. Ya, penderitaan terbesar dia. Ya, dokter siapa? Aduh lupa saya. Dokter Lee. Ya, dokter Lee. Saudara, yang mendorong dia apa untuk menjadi dokter? Penderitaan, kemiskinan, yang membuat ibunya tidak mampu untuk mengobati anaknya yang diare sampai dia meninggal. Karena diare meninggal, itu memukul dia, itu menyakitkan dia. Pengalaman yang gelap itu justru awal daripada pelayanan besar dia. Orang akan lebih terdorong ketika kita membagikan bagaimana kasih karunia Tuhan telah menolong kita dalam kelemahan kita daripada ketika kita menunjukkan kekuatan kita. Justru banyak kali saudara, seringkali kan kita sharing itu kesuksesan gitu ya, kehebatan kita. Sebenarnya saudara, kegagalan kita, kelemahan kita, itu pun jadi berkat bagi orang lain. Ternyata bukan hanya saya loh yang mengalami kegagalan itu, orang lain juga. Dan ternyata
Dia mampu untuk tetap survive, untuk tetap kuat dan berdiri, dan itu meneguhkan dan menguatkan dia. Saudara ya. Saudara, ini Eric Randall, saudara ya. Dia seorang pelari olimpiade ya Amerika, dapat menerima emas. Filmnya Chariot of Fire, saudara ya, kereta api. Kereta yang berapi-api, saudara ya. Saudara, ini kisah nyata dia, saudara ya. Saya ingin nonton filmnya tapi belum kesampaian. Ya, ini kisah nyata, saudara, filmnya itu ya. Dia katakan, saudara ya, dia katakan apa? God made me fast, and when I run, I feel His pressure. Tuhan membuat saya cepat. Maksudnya adalah Tuhan membentuk dia, mendesain dia, tubuh dia itu untuk punya kemampuan berlari dengan cepat. Ini body smart, saudara, yang tadi saya katakan gitu ya. Kinetic body, saudara ya. Keunikan di dalam tubuh kita yang punya kemampuan lebih daripada orang lain. Tuhan membuat saya cepat sehingga ketika saya berlari, saya bisa berlari cepat. Dan ketika saya berlari dengan cepat, saya merasakan sukacitanya. Jadi maksudnya adalah ketika dia menggunakan kemampuan yang Tuhan berikan dengan maksimal, dia bisa merasakan Tuhan yang telah menciptakan dia seperti demikian, dan dia pakai ciptaan Tuhan itu, kemampuan yang Tuhan berikan itu dengan semaksimal, dia bisa merasakan Tuhan sukacita. Saya merasakan kegembiraan Tuhan yang telah menciptakan saya seperti demikian. Saudara, itu yang Eric Randall mau katakan. Ketika engkau diberikan kemampuan bermusik, ketika engkau pakai itu dengan begitu luar biasa, Tuhan yang telah memberikan karunia itu, dia bersukacita, saudara. Dia senang sekali. Karena engkau melakukan sesuai dengan apa yang dia rencanakan. Apa yang dia desainkan. Engkau lakukan itu. Engkau penuhi itu. Dan dia senang sekali. Engkau mengerjakan rencana dia. Tetapi sebaliknya, saudara, kalau Tuhan sudah mendesain saudara seperti itu, Tuhan sudah memberikan kemampuan seperti itu, saudara nggak lakukan. Saudara menelantarkan semua itu. Kira-kira Tuhan gimana rasanya? Sukacita atau duka cita, saudara? Pasti Tuhan sedih. Ya. Iya, pasti Tuhan sedih. Ya, aku udah susah payah, aku sudah menciptakan kamu seperti itu. Memberikan kamu kemampuan itu. Kamu tidak lakukan. Saudara, coba deh saudara, nanti setelah saudara mengisi karunia roh, saudara mengisi bakat alami saudara, saudara kenali, ya, saudara bisa tulis, Tuhan membuat saya dengan bakat bernyanyi. Dan ketika saya bernyanyi dengan baik, saya merasakan sukacitanya. Wow, indah sekali ya saudara ya. Tuhan membuat saya dengan kemampuan seni yang tinggi, ya. Dan ketika saya mewujudkan karya seni, saya merasakan Tuhan bersukacita. Wow, indah sekali saudara. Baik sekali, ya. Yang suka nonton superhero nih saudara nih. Film Spider-Man. Ya, penulis buku ini saudara mungkin dia suka nonton film superhero saudara ya. Saya juga suka nonton saudara ya. Superhero ya, Spider-Man. Ketika Spider-Man saudara ya bicara dengan pamannya ya. Kenapa saya diberikan kekuatan yang besar untuk menjadi Spider-Man? Pamannya katakan ini. Dalam kekuatan yang besar, terdapat tanggung jawab yang besar. Pamannya katakan, engkau diberikan kekuatan sebagai Spider-Man. Engkau punya tanggung jawab menggunakan kekuatan itu untuk menjaga keamanan kota. Untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan keadilan. Maka engkau dijadikan Spider-Man dengan tanggung jawab seperti itu. Ini film, saudara. Tapi saya pikir, mirip dengan kehidupan kita. Ketika Tuhan memberikan karunia, bakat, ya, saudara, ada yang diberikan 1 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, ada yang diberikan 5 talenta. Saudara, saya mau mengatakan jangan iri.
Saudara yang dikasihkan 1 talenta, jangan iri dengan yang 2 talenta sama 5 talenta. Jangan. Anda yang diberikan 2 talenta, ada yang diberikan 5 talenta, jangan sombong. Kenapa? Karena masing-masing dituntut tanggung jawab. Anda diberikan 1, Tuhan menuntut 1. Anda diberikan 5. Anda bertanggung jawab hanya menghasilkan 3. Ya. Anda memang lebih hebat dari yang 1. Yang 1 cuma menghasilkan 1. Anda menghasilkan 3, lebih banyak. Tapi tetap di mata Tuhan yang lebih hebat adalah yang 1. Kenapa? Dia diberi 1, dia bertanggung jawab dan menghasilkan 1. Anda diberi 5, hanya menghasilkan 3. Walaupun itu lebih banyak daripada yang 1, tetap Anda harus bertanggung jawab. Karena Anda tidak bekerja dengan maksimal dengan 5 talenta itu. Jadi saudara, dalam kekuatan yang besar terdapat tanggung jawab yang besar. Inilah saudara profil pelayanan tentang kemampuan. Saya berharap ini boleh memberi masukan kepada saudara ya. Kita boleh belajar lebih dalam lagi. Kalau kemarin kita belajar tentang keterbebanan, sekarang kemampuan. Ya, saudara tahu, saya berharap nanti saudara bisa mengisi akan survei itu. Ya, ada orang yang punya bebannya sama, misalkan sama-sama di sekolah minggu, tetapi mungkin punya kemampuan beda. Ada yang kemampuannya di musik, ada yang kemampuannya mengajar. Ada orang yang punya bebannya beda, yang satu di KUI, yang satu di KW. Ya, nah tetapi punya kemampuan sama. Ya, punya kemampuannya sama. Saudara, mungkin saudara ada yang sudah jelas, kemampuannya sangat jelas. Tapi mungkin ada saudara yang agak jelas. Ada yang belum jelas, bahkan yang tidak jelas. Ya, sangat mungkin sekali. Ya. Saya katakan jangan putus asa dulu kalau saudara belum mengenali, karena menemukan profil kemampuan merupakan proses yang berkelanjutan. Seiring dengan saudara memikirkan, mendoakan, ya, memperoleh lebih banyak pengalaman pelayanan, maka saudara akan semakin jelas profil kemampuan saudara. Ya. Oke, saudara, ya. Presentasi saya sampai di sini, ya. Ini ditutup dengan 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11, ya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara, saya percaya nggak ada yang nggak punya karunia. Ya, Ibu Pince, saya selalu kagum sama Ibu Pince ini. Punya semangat yang wow, luar biasa. Ya, dia selalu aktif untuk melayani. Walaupun terkadang banyak keterbatasan, banyak hambatan, tetapi Ibu Pince tidak pernah kendor semangatnya. Ya, saudara berikan aplaus dong buat Ibu Pince. Saudara ya, Ibu Pince, saya ingin tanya, kalau Ibu Pince kenali kira-kira Tuhan berikan karunia dan kemampuan kepada Ibu Pince apa? Boleh berbagi dong. Ya, udah jelas belum kemampuan dan karunia yang Tuhan berikan? Ya, untuk mengajar anak-anak, supaya mereka lebih lagi percaya dan mengasihi Tuhan, ya, lebih beriman. Mengajar, ya. Saudara, Ibu Pince kenali itu karunia yang Tuhan berikan dan itu bakat yang Tuhan juga berikan, ya. Saudara coba nanti pulang ya. Bahasanya kurang Indonesianya. Iya. Masalah bahasa, ya. Tapi itu tidak menyurutkan semangatnya, ya. Luar biasa, ya. Nah, saudara, ya selesai ini doa, gumulkan. Kenapa? Karena ini tanggung jawab kita. Tuhan berikan kepada kita tanggung jawab kita untuk mengenali dan melakukannya. Kenapa, saudara? Nanti kita harus mempertanggungjawabkan. Kita harus mempertanggungjawabkan. Oke, sebelum saya menutup, saudara, ya, ada pertanyaan, silakan. Andi, aku mau nanya. Ya. Kalau bakat itu kita minta, boleh nggak? Maksudnya gini,
aku ada sempat dengar dua orang gitu ngomong sama aku. Yang pertama, dia bilang, saya nggak punya bakat musik, tapi saya mau anak saya yang di dalam kandungan itu punya bakat musik. Makanya saya sejak dia hamil, sejak istrinya hamil, didoakan terus, dan setelah dia lahir memang dilesin, diapain gitu loh. Tapi dia meminta itu sama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, aku ada dengar dia meminta, mungkin kayak inilah Philip Mantova gitu ya, pendeta Philip Mantova. Dia bilang dia punya bakat lukis, tapi itu baru-baru aja karena dia minta gitu. Jadi misalnya nih, kalau misalnya aku suka nih sama main piano, tapi benar-benar aku nggak pernah belajar atau apa sama sekali. Apakah bisa kita meminta itu? Oke, ya terima kasih Emil. Saudara, pertanyaan yang pertama, boleh nggak meminta sama Tuhan? Saya pikir setiap kita diberikan hak untuk meminta. Tetapi kembali dalam firman Tuhan itu, saudara, ya itu semua kembali kepada kasih karunia Tuhan dan kedaulatan Tuhan. Ya, jadi meminta boleh nggak? Boleh, gitu ya. Dalam kedaulatannya Tuhan yang menentukan. Ya, menentukan apakah nanti lahirnya dia punya bakat musik atau tidak. Ya, jadi menurut saya sah-sah aja boleh. Lalu didengarkan musik klasik semua segala macam boleh aja. Tapi apakah itu pasti akan dia menjadi seorang pemusik? Saya berpikir itu kembali ke kedaulatan Tuhan. Kasih karunia Tuhan dan rancangan Tuhan terhadap dia. Karena Tuhan yang paling tahu untuk masa depan dia yang terbaik itu seperti apa. Apakah jalan hidupnya untuk menjadi seorang pemusik itu keinginan orang tua. Tapi rencana dan planning Tuhan apakah ke sana? Belum tentu. Tapi kembali saya katakan meminta, boleh nggak? Boleh. Tuhan katakan mintalah, carilah, ketuklah. Gitu loh ya. Tuhan minta kita meminta. Nah, lalu pertanyaan yang kedua, kalau menurut saya ya, ketika di dalam perjalanan kita meminta, ya, Tuhan bisa kasih nggak bakat itu? Tuhan bisa berikan nggak? Saya berpikir yang pertama sekali basicnya adalah motivasi kita apa? Kita meminta untuk kesenangan kita, ya, untuk ambisi kita, ya, atau itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk pelayanan gerejanya, ya. Nah, saya berpikir ini yang awal dulu nih. Tapi ketika dia lakukan itu, ya, bukan untuk sebuah kepuasan diri sendiri, bukan. Tetapi dia meminta itu untuk apa? Kepentingan yang lebih luas, bukan kepentingan diri. Nah, di sini saya lebih melihat cenderung ya, mungkin ya kemungkinan Tuhan bisa berikan, ya. Ya, ini kembali lagi kepada kedaulatan Tuhan untuk dia memberikan atau tidak, gitu loh ya. Karena seperti yang tadi saya katakan, ketika yang pendeta yang nggak bisa ngajar paduan suara, wah dia bergumul habis. Dia doa, Tuhan tolong saya. Berikan kemampuan itu. Tuhan berikan. Berikan dan dia ternyata bisa, saudara. Ya. Jadi kalau buat saya, kecenderungannya adalah, saudara, ketika motivasinya itu benar, ya, untuk mempelengkapi, untuk membangun tubuh Kristus, ya, kemungkinan Tuhan berikan, ya. Tapi mungkin juga enggak, gitu ya. Tuhan akan penuhi kebutuhan itu melalui cara yang lain, ya, melalui cara yang lain. Kalau menurut saya bisa seperti itu, ya. Tetapi kalau untuk kepentingan diri sendiri, ya, untuk hanya untuk kepuasan diri sendiri, saya kok melihatnya nggak terlalu tepat gitu loh ya, nggak terlalu tepat. Lebih baik adalah mengeksplor apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, bakat-bakat alami kita gitu loh ya, dibandingkan mencari yang lain ya. Mungkin itu ambisi orang tuanya atau apa gitu loh ya.
Saya melihat seperti itu. Silakan kalau teman-teman ada yang mau menanggapi, ya, mau menambahkan, mempelengkapi, silakan. Itu Emil. Kalau saya bisa memberikan respon dari pertanyaan kamu. Iya Pak. Silakan kalau ada teman-teman yang mau menanggapi, menambahi, silakan. Saya deh Pak Andi. Ya, silakan, Lause Sidik. Ya, sharing sedikit juga sih, pas banget dengan... Suaranya kecil, Lause. Oh iya, sorry. Ya pasti dengan yang Emil tanyakan juga tadi saya mau tanya itu juga. Okay. Ini menyangkut dalam hal mengajar ya, mengajar musik. Saya juga tadi berpikir saya kan nggak pernah punya bakat ngajar dari dulu. Musik itu kan juga saya jujur sih musik itu benar-benar talenta yang saya minta dan Tuhan kasih pluk begitu saja. Dalam 2 tahun seperti seolah udah bisa aja pokoknya. Tapi ya kelemahan saya adalah tidak bisa baca not angka, nggak bisa ngajar. Dulu pernah ngajar waktu saya masih remaja, saya ingat banget sih itu 1 kali ngajar di hari Minggu itu setelah persekutuan remaja saya ngajar itu pertama kali saya ngajar dan itu adalah hari terakhir saya ngajar juga karena nggak bisa ngajar akhirnya ternyata. Nah dengan berjalannya waktu saya dari dulu berdoa sih Tuhan saya pengen dong bisa baca not angka, pengen bisa baca lah ya minimum angka karena apa kalau kan saya melayani nih kalau saya lihat buku KPPK berpenot angka saya bisa bengong nggak jadi nggak dapat sampai ada apa tukir atau siapa yang nyanyi sekali baru saya langsung tahu lagunya. Tapi kan kalau dengan mengandalkan seperti itu saya bilang nggak berkembang, saya udah mentok seperti musiknya, saya pengen bisa baca sehingga saya bisa belajar lebih banyak tentang musik. Nah akhirnya saya bilang sama Tuhan saya pengen nih belajar, pengen punya tekad, saya tulis di buku saya pengen belajar baca not. Rupanya nggak belajar Pak, hanya ditekadin saja. Tapi saya tetap doa. Dan akhirnya pada satu ketika di mana saat momen saya lupa saya kepikir buat bergabung di ensemble. Dan waktu itu tujuan saya sih jujur nggak baik sih Pak awalnya. Padahal saya bantu Pak Andreas pelatih itu dengan harapan saya bisa belajar baca not tujuan awalnya. Jadi nggak ada niatan tuh mau ngajar di ensemble ataupun nggak ada deh. Pokoknya hanya buat kepentingan sendiri, egois. Ya habis gimana lagi caranya kan. Nah tapi siapa yang sangka setelah beberapa kali ikut ternyata pandemik dan latihan offline pun nggak ada kan. Akhirnya juga nggak diteruskan. Tapi saya di sini bergumul, Tuhan ini bagaimana? Saya baru mau mulai, tahu-tahu udah nggak ada latihan lagi ini kan di ensemble-nya. Juga akhirnya saya berpikir saya doa ulang sih, saya bilang Tuhan sebenarnya saya mau belajar tujuan saya apa gitu kayak Pak Andi kan suka bilang sama saya kan kalau kita punya satu itu mesti pikirkan untuk pelayanan atau untuk istilahnya buat egois sendiri gitu. Nah akhirnya saya berpikir-pikir saya telah lagi hati saya ya rupanya ada satu kerinduan sih Pak yang saya nggak sadar mungkin yang topik kali ini pas banget mungkin ada sesuatu yang saya ingin mungkin juga saya nggak tahu saya bisa atau enggak gitu loh sampai sejauh ini ya yaitu dalam hal mengajar musik lah ngajar musik atau baca not. Nah di momen ini akhirnya saya memberanikan diri setelah saya berdoa Tuhan oke lah saya coba deh pegang ensemble saya coba ngajar ensemble walaupun belum pernah ngajar kan tapi ya tentunya saya yakin ini nggak mudah tapi saya ingat lagi dulu juga saya minta Tuhan talenta untuk main musik. Sekarang doa saya berikutnya saya minta Tuhan talenta untuk saya bisa mengajar musik. Nah ini yang buat saya sebenarnya deg-degan Tuhan kabulkan atau enggak. Contohnya buktinya saya bikin not angka aja buat ensemble latihan nih. Aduh itu parah banget deh. Kalau cerita malu sekali. Satu lagunya bisa hampir 2 jam. Coret berapa kali, tip berapa kali. Sepertinya bodoh banget gitu loh. Lebih enak nggak mau nulis nih. Tapi di situ saya ingat lagi kepikiran loh, kamu minta Tuhan mau belajar baca. Sekarang kamu melatih nulisnya tuh nggak mau. Akhirnya saya juga tetap semangat ya. Puji Tuhan sih, akhirnya dua not itu bisa saya tulis walaupun dalam berantakan. Lihat di internet, versinya beda-beda, Pak. Kalau memang bilang, lu ngapain susah-susah nulis? Lihat di internet. Saya cari, udah saya bikin, ternyata versi banyak banget tuh lagunya. Notnya juga beda-beda gitu kan. Jadi di poinnya adalah, saya sih yakin ya, sesuatu yang belum kita mau miliki, tapi kita rindu untuk punya itu, kita bisa minta sama Tuhan. Tapi seperti Pandi bilang, untuk egois kita atau untuk pelayanan. Nah, ternyata saya selidiki hati saya punya satu kerinduan, Pak.
saya pengen GKI Kanan itu bisa punya banyak pemusik-pemusik yang istilahnya kita bukan bilangnya hebat ya, tapi yang bisa menyukai musik, benar-benar cinta musik, dan dia mau melayani gitu. Saya punya kerinduan, ya kan kita harus regenerasi ya Pak ya, maksudnya seperti itu. Cuma karena saya nggak pernah sekolah musik, ya tentunya tertatih-tatih, tapi ya saya seneng sih banyak teman-teman yang support ya, kayak Rafa Mary, semangatin saya lah, pokoknya mereka bilang ayo pasti bisa gitu. Oke, terima kasih. Berikan aplaus dulu dong saudara buat Sidik. Buat teman-teman, biasanya bisa belajar baca, bisa ngajar lah. Ya, Lause Sidik saya mau mengatakan begini. Ya, saya sendiri meneguhkan Lause Sidik, Anda bisa. Ya, saya suka Pak, dorong Lause Sidik. Ya, Pak. Iya. Jadi saya kerinduannya supaya bisa GKI Kanan punya pemusik lah gitu, istilahnya begitu. Ya, oke. Saudara gini, saya mau mengatakan begini untuk seperti yang komentar Lause Sidik ya. Saya mau mengatakan saudara minta iya. Tetapi saya selalu pakai prinsip orait labora gitu, saudara. Berdoa dan bekerja, ya. Anda meminta iya, ya. Tetapi Anda juga harus melangkah. Anda harus tekun, Anda harus belajar, Anda harus bekerja keras. Disitulah jalannya searah, gitu saudara ya. Kalau yang lain-lainnya sudah on the track, saya katakan garap itu, tekunin itu. Saya yakin akan bisa, gitu. Dan Tuhan juga akan bukakan jalan, gitu loh ya. Lause Sidik hanya kurang satu, kurang dipelengkapi secara formal kalau menurut saya. Yang banyak kali adalah bakat alam gitu loh ya. Dengar sedikit udah bisa main, saudara. Tapi kalau disuruh baca not segala macam kelemahan gitu loh ya. Nah tinggal bagian ini ya. Lause belajar memang butuh waktu, butuh ketekunan, nggak mudah. Termasuk juga di dalam mengajar ada teknik-tekniknya. Dieksekusi, dijalankan, saudara nanti akan menemukan polanya dan di situ baru bisa gitu loh. Jadi Lause Sidik saya mau mengatakan maju terus, jalan terus ya. Doa iya, berusaha iya gitu ya, ketekunan dan konsisten. Dan banyak hal kita harus berubah. Thank you Lause Sidik ya. Oke saudara, terima kasih ya untuk kehadiran saudara. Saya berharap kita boleh terus belajar ya. Boleh terus belajar, nanti saya akan bagikan kuesioner itu ya. Saya baru ngetik sampai nomor 4 doang, saudara. Belum ketikin semua. Nanti selesai saya ketikin semua, saya berikan kepada saudara ya. Coba isi, minta teman isi, ya. Minta hamba Tuhan isi untuk menjadi cross check saudara, ya. Oke, kita akan tutup dalam doa ya. Minta maaf waktunya udah lewat 5 menit jam 9. Mohon Musa Lydia ya pimpin dalam doa ya. Minta kesediaan Musa Lydia. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini melalui Pendeta Andi kami boleh belajar banyak dan tolong kami Tuhan setelah walaupun suara manusia sudah berhenti sampai di sini Tuhan tolong kami supaya kami mau tekunin. Kami mau merenungkan kembali dan kami juga mau melakukan saat teduh per hari sesuai yang kami pelajari supaya kami bisa lebih dalam untuk mengenali talenta kami sendiri maupun talenta dari rekan-rekan kami. Sehingga kami dapat melayani pada bidangnya supaya lebih efektif dan menjadi berkat bagi gereja kami maupun bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini kami boleh belajar. Tolong kami sekali lagi mampukan kami untuk menjalankannya supaya membawa satu perubahan bagi kami sendiri maupun bagi gereja kami. Semua kami punya satu tujuan yang sangat murni, yaitu supaya kualitas pelayanan kami boleh meningkat dan gereja kami boleh bertumbuh dan berbuah terus. Terima kasih Tuhan untuk saat yang indah yang telah kami jalanin selama 1,5 jam ini. Berkati Pendeta Andi dan keluarganya, juga berkati setiap kami peserta dan keluarga. Dan beri kami semuanya kesehatan yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Soalnya kita foto dulu ya, sebentar ya. Ya, minta tolong Pak Kusman ya, fotoin ya. Kita boleh buka kameranya.